Baik, saya ulangi kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara webinar series kita. Setiap 2 minggu memang dari kita melaksanakan webinar ya. Kalau kemarin 2 kali pertemuan itu kerjasama dengan BEM Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana. Nah, saat ini pun sudah diinformasikan di grup mereka ya. Kebetulan hari ini ada event ya di Cianjur, jadi kemungkinan besar peserta dari unsur berhalangan hadir seperti itu. Namun di sini juga sudah ada beberapa yang sudah hadir. Terima kasih kepada Kak Lulu ya. Ini Kak Lulu dari unsur bukan ya? Atau dari mana nih? Kita sharing dulu. Bukan, Bukan ya. Baik. Nah, dapat informasi dari mana ya Kak Lulu? dari Instagram. Dari Instagram, baik. Nah, juga Kak Eni itu ya, ada Kak Dinda, ada Kak Sarah. Kak Eni, dapat informasi dari mana nih Kak Eni? Eni dapat informasi dari Suci Sensei. Baik ya, terima kasih. Berarti ya masih menunggu, nanti juga akan terus bertambah hadir. Ya untuk Siti Nusyara juga ya, dan Kak Dinda ya. Kak Dinda juga sekarang ada di Hiroshima. Baik, untuk narasumber hari ini kita dengan Suci Sang ya, Kak Suci dari Hai Sensei. bukan Okayama. Okayama ya? Okayama. 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 Agak gelap ya. Atasnya Hiroshima. Atasnya Hiroshima. Oh, berarti dekat dengan Dinda Sang ya. Kemarin sering ke Hiroshima. Saya gelap sekali ya. Arahnya saya putar dulu. Sini. Bentar. Baik. Untuk mengefisiensikan waktu, kalau tidak kenal maka tak sayang ya. Saya dulu perkenalkan untuk salah satu dari Akira Education Center sebagai penanggung jawab juga di sini ya. Jadi intinya untuk membangun silaturahmi, juga mengembangkan informasi ya, supaya di luar sana memang banyak sekali informasi. Nah, kita pun sebisa mungkin akan memberikan informasi-informasi mengenai ya bagaimana keperawatan, bagaimana pekerja ya di bidang-bidang tertentu. Khususnya hari ini kita bidang keperawatan lansia yang memang saat ini Jepang sedang membutuhkan pekerja perawatan lansia itu yang cukup tinggi seperti itu di bidang keperawatan lansia. Nah, dari beberapa tema sebelumnya memang kita sudah angkat beberapa tema. Nanti ke depan juga kita akan siapkan tema-tema yang memang untuk lebih menjangkau ya seluruh partisipan ya yang ingin mengetahui bagaimana ya nanti kita kupas tuntas ya prosedur ya. Jadi prosedur pemberangkatannya ataupun programnya, nanti ada magang, ada TG, ada EVA, ada lain sebagainya. Itu ada engineering dan lain sebagainya. Baik, Suci Sang sudah siap? Ya, Sensei. Baik. Kantan Hichiko Shokai onegai shimasu. Ya, perkenalkan nama saya Suci. Saya asal di Indonesia-nya dari Lampung. Sekarang tinggal di Okayama. Bekerja sebagai perawat lansia di Jepang. Udah tahun ini tahun ketiga saya. Sekian, Sensei. Baik. Terima kasih ya. Panggil Sensei karena dulu saat sebelum berangkat ya pernah kelas dengan saya. Jadi ya panggil Sensei juga ya. Saya juga akan panggil Sensei juga ya karena ya sudah mengajar juga sebagai pengajar bahasa Jepang. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Suci Sang untuk dipaparkan. Ada beberapa memang yang sudah saya siapkan. Yang boleh share screen ya saya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya Suci Sang. Saya lupa tadi Iya. tidak menuliskan ya di Lain kali, Sensei.
Ya, nanti ini aja ya di chat. Silakan tulis nanti di chat. Ya, nanti kita sama-sama follow ya Instagramnya Suci Sang. Baik, untuk webinar kali ini Baik. ada beberapa pertanyaan nih. Ya, santai saja ya Kak Suci Sang. Bagaimana pengalaman nih sebagai perawat? Ya, pasti sharing pengalaman nih bagaimana untuk 3 tahun ini. Ah, pengalaman pertamanya kayak susah saya pas pertama datang kayak gini. Yang pertama kesulitan bahasa, kan baru pertama belum bisa bahasa. Terus yang kedua pengalaman paling takut itu pas pertama datang kayak gimana ya, apa bisa buat merawat orang gitu. Kan banyak orang yang badannya nggak sama dengan kita, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Apa kita mampu ya? Pas pertama datang itu mikir kayak gitu deh. Apa mampu ya nanti seumpamanya ngangkat-ngangkat gitu. Jadi pengalaman. Terus yang itu yang takutnya. Ada pengalaman yang senangnya. Senangnya di sini kan di Jepang itu banyak sering ada event-event gitu, Matsuri. Namanya Matsuri itu perayaan gitu. Jadi setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kita ngadain event itu. Jadi bisa buat belajar apa? Oh, kayak contohnya event Haru Matsuri gitu. Festival musim semi gitu kayak apa gitu. Nanti festival musim panas itu kayak apa. Itu yang pengalaman yang terkesan apa ya? Yang nggak didapetin di Indonesia. Ya, pasti ya kalaupun sudah belajar, pastinya pernah belajar sih ya di Indonesia, tapi kayaknya ketika datang itu ada shock culture, terus shock bahasa juga yang digunain ini bener nggak ya, atau ini sesuai Iya, usia nggak ya, seperti ya. Pasti sesuai bingungnya di nggak. situ kan, ya. Pasti bingungnya pertama iya gitu. Tapi jangan dipikir dulu mau bener apa salah. Ya, Yang penting nyoba untuk bicara gitu. Nanti kalau di apa ya, kalau ada yang salah dalam ucapan atau arti apa kotobanya yang diucapin itu salah, nanti sama orang Jepangnya atau sama pasiennya dikasih tahu ini loh yang benar gitu. oh, gitu. Baik, baik sekali Oke. ya mereka ya. Terus eh, bisa ya biasanya kan kalau orang-orang yang selewat-selewat gitu, oh cuman oh iya. Tapi kalau bekerja kemudian lansianya setiap hari kita ketemu bisa juga ya diperbaiki seperti itu. Baik, untuk Iya. pertanyaan berikutnya nih, budaya kerja di industri keperawatan gimana ya? Jadi lebih lebih ke industrinya nih sekarang ke kesehatan di Jepang terus kayak Ah, di sana tuh kenapa sih gitu kan banyak lansia gitu kan bagaimana mereka bisa ya bisa bisa ada di Rojin Home itu atau di panti itu di mm. keperawatan Oh, bagaimana? oh iya. Kan kalau di Jepang itu angka produktivitas itu lebih menurun kan Sensei. Kebanyakan usia lansia kan mereka tuh banyaknya. Jadi, terus kalau seperti di Indonesia biasa kalau orang udah tua gitu dirawat di rumah. Kalau di sini kan orang lansianya itu kebanyakan nggak punya anak, jadi tidak ada yang mau ngurus mereka. Atau meskipun punya anak juga, anaknya itu kan punya apa ya, punya kesibukan masing-masing gitu, atau tinggalnya di kota luar gitu. Jadi mereka yang udah lansia gitu ditaruh di Rojin Home, bukan ditaruh, dititipkan di Rojin Home atau di bahasa Indonesianya itu kayak panti jompo. Panti gitu ya. Tapi di sana, iya, rumah sakit. Tapi panti jomponya itu nggak seperti yang kita pikirin di Indonesia. Kayak di, di sini itu tuh fasilitas fasilitasnya lengkap. Umpamanya di panti jompo saya itu ada kayak dokternya ada, perawatnya, perawatnya ada, terus sensei rehabilitator,
Sensi terapinya, Rehabilitasi, ya, terapi. Ya. guru terapinya ada. Terus kayak yang kita pegawainya, Kaigo namanya. Itu juga ada, mereka itu saling bekerja untuk apa ya, untuk merawat si pasien ini. Terus Oh, umpamanya sakit gitu. Jadi cepat ditanganin sensei kayak umpamanya jatuh gitu kan. Kalau umpamanya dirawat di rumah, jatuh kan tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau di sini umpamanya ada yang jatuh, nanti apa ya, suster bukan, si Kanggo Sisang itu langsung lewat apa medisnya itu sih ya. sih Kanggo Sisang yang medisnya itu Medis. langsung ngeperiksa ini ada ini nanti langsung laporan ke dokternya jadi cepet untuk menanganinya jadi enak sih menurutku so seandainya anti jompo ini ada di Indonesia kayaknya bagus gitu. Betul, Sayangnya betul. belum ada Nah, itu ya berarti peluang tuh Suci-san nanti pulang ke Indonesia. pulang bikin Ya, punya bikin modal, gitu terus kerjasama dengan teman yang lain bisa bikin tuh ya, dengan pengalaman yang sudah didapat. iya Tapi setahu Sensei pernah ada dulu di Jababeka, dulu pernah Sensei ada kunjungan ke sana, ke daerah Jababeka dengan salah satu LPK di Indonesia. Itu ternyata ada loh, yang mirip-mirip di kayak gitu, Indonesia mirip-mirip ya di Indonesia. Ya, ternyata isinya juga kebanyakan orang Jepang. Jadi kayak, ah iya, mungkin Dinda Sensei juga tahu pernah ya ke sana bahkan nginep ya di sana di ya ya bisa dikatakan fasilitas hotel sih ya karena gabung dengan hotel waktu itu. Oh ada ya di Indonesia iya tapi kemungkinan besar memang diakses oleh orang-orang yang memang orang-orang Jepang yang udah menua di sini gitu kan. nggak mampu gitu. Ya jadi Ya, bukan sensei rumah kamarnya juga kayak hotel, sensei. Jadi ya kan betul. di tempat saya kerja itu satu orang satu kamar gitu, dengan fasilitas ada kamar, di dalam kamar ada TV, kalau orangnya yang agak punya, bawa kulkas juga, terus kasurnya satu, terus lemarinya ada dua gitu, sensei. Ada wastafelnya juga di dalam kamarnya. Jadi kayak hotel gitu pertama. Ah, gini ya. Ya nyaman sekali Biasa. berarti ya. Hmm. Nyaman sekali. Ya. Nah, ya tadi ya agak menyinggung juga tantangan terbesarnya ya yang dihadapi bekerja ya sebagai perawat di Jepang dan bagaimana cara mengatasinya. Contohnya nih, kalau ada lansia yang memang udah demensia gitu, ada udah nih apa ninchusho Oh ya, ya, demensia gimana ya itu? Ninja Show. Ya, Ada demensia. Hmm. Biasanya kan kalau demensia itu udah lupa ingatan kan, dia mau makan, nggak tahu makan. Terus dia ada di mana, nggak tahu dia di mana kan. Nah, si Mincis, apa, orang-orang yang Ninchiso itu, yang demensia itu sering, kan kebanyakan orang yang demensia itu masih sehat, sensei masih bisa berjalan, masih bisa makan. Tapi dia lupa untuk ini jam makan atau ini jam ke toilet gitu. Terus kebanyakan orang yang kayak gitu tuh sering minta pulang, sensei. udah bulan. Minta pulang, mau dianterin pulang. Atau mereka tuh sering kabur dari apa ya, dari kamarnya itu kabur keluar pagar Oh, gitu, sensei. Soalnya apa pasienku itu ada yang keluar dari ruangan. Gitu. oh Jadi gitu juga ya, harus, sampai ada yang kabur ya. Harus ekstra juga ya, jangan sampai penghuni iya, 10 pas dicek sejam kemudian udah ada 8 ya, duanya nggak tahu kemana. iya, sensei. Jadi saya kerja di tempat kerja saya, itu satu ruangan ada 10 orang dengan 10 kamar. Satu orang kan satu kamar. Harus harus diperiksa. Semuanya jam 7 itu ada 10 orang, nanti jam 8 ada 10 orang apa enggak gitu. Sambil Oh, iya. bekerja, sambil ngecek keadaan mereka, atau sambil bekerja, sambil ini pasien ini jatuh apa enggak, makan apa enggak, kita kasih makan, makan apa enggak gitu. Oh, ya. Itu Jadi di itu, sana berarti masih pada ini ya, normal beraktivitasnya masih tinggi gitu, nggak ada yang bed rest gitu, udah oh, lama gitu, nggak ya. ada yang ada yang bed kan ada yang bed rest, ada yang masih sehat, ada yang Hmm. bed rest banget, ada yang masih sehat bisa berjalan, bisa makan, tapi demensia, ada yang bisa duduk tapi tidak bisa berjalan gitu.
Ada Oh, yang bisa makan sendiri tapi tidak bisa berjalan gitu. jadi Macam-macam sih. macam-macam juga ya, Mas. Satu Rojin Home itu berbeda berarti ya? Oh ya, satu rojem itu berbeda-beda. Ada yang satu ruangan itu 10 orang, ada yang satu ruangan itu ada yang 30 orang, 40 orang gitu. Oh, banyak Kebetulan sekali. saya yang ditempatkan satu ruangan itu 10 orang. 10 Ada orang. 3 lantai. Ada Oh, 3 lantai, setiap lantai ada 10 orang gitu. 10 orang. Itu udah dapat, oh udah senior berarti ya, udah 3 tahun di sana, udah dapat jam malam berarti ya? Udah senior, udah Oh iya, yakin, yakin. iya udah masuk yaking, udah masuk shift malam. Udah masuk shift Jadi malam. udah full dari shift pagi, shift siang, shift sore, shift malam sudah masuk semua. Wah, udah senior lah ya, udah 3 tahun ya. Belum. Di sana Ya, banyak perawat dari Indonesia. oh, perawat dari Indonesia di sini kebetulan berenam dari saya, LPK saya. Oh, Tapi semuanya dari. ber, iya dari Indonesia, dari teman kenal gitu ya. Tapi berenamnya itu tidak di satu tempat gitu, satu tempat bekerja gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi eh, berarti hampir kegiatan tiap hari sama Nihonjin, sama orang Jepang terus ya. Jarang Iya, dengan. saya 100% sama 99% itu sama orang Jepang. Makanya Yang ngomong Nihongo-nya udah juga pera-pera sekali ya sekarang. Luar ah, biasa ya. belum deh. Udah lulus N3 ya sekarang. Kemarin gimana nih N2-nya? Lulus N3, N2-nya 2 kali belum lulus. Belum, nggak apa-apa. Masih Emang ada kesempatan gambari ya. mas. Nggak mati kita, saya masih ada kesempatan, tidak apa-apa. Terus ini aja ya. Apa? Berlatih pasti ya. Kalau tinggal ya N3 juga sudah di Indonesia sudah banyak ya. Banyak sekali sensei yang Iya, keperawatan di level N3 itu banyak dibutuhkan loh gitu kan. Beberapa lembaga ya karirnya tidak akan sulit gitu kalaupun nanti Suci Sang kayak ya di Indonesia gimana pulang ya gitu saya ya. bekerja, ya betul, ya karirnya bakal Hmm, apa memungkinkan untuk masuk ke ya bidang yang tadi, bidang keperawatan tapi sebagai sensei gitu, karena memang pengalaman 3 tahun baik. itu juga sangat eh, berarti dan berharga gitu ya dibandingkan dengan misalkan nih job lain di Gembala lah di mana gitu. Nah, untuk praktek dan lain sebagainya di Indonesia memang agak sulit ya, termasuk juga pekerjaan Suci Sang. Tapi kalau menjadi pengajar itu banyak sekali lowongan sekarang gitu Iya, kan. Oke, tetap semangat ya. Berarti ini berarti visa masih lanjut ya, masih lanjut 2 tahun lagi berarti masih kan? masih 1 tahun. Tahun ini akhir tahun itu udah 3 tahun sensei. 3 tahun Jadi berarti kayak mau 2 tahun lagi mau perpanjang lagi nih, habiskan 5 tahun. insya Allah sensei. Insya Ya, Allah. semangat ya. Sampai satu kalau bisa. Iya, tunggu dulu. Saya belum ke Jepang lagi nih ya. Belum ketemu Ah di ya. Jepang. Oke, Nanti baik kita. ketemu istrinya tuh. Iya, ketemu istri ya. Nanti karena Sitisang ini dekat ya dari Hiroshima, jadi dari Fukuyama ya, dari Fukuyama ke apa? Bukan Aoyama. Apa tadi lupa nama tempatnya. Fukuyama. Ya, Oh, Okayama. Okayama ke Fukuyama dekat lah ya. Masih Yama-Yama gitu ya. Dekat. Berarti daerah pegunungan tuh. Ah iya, Yama itu pegunungan. Ya. Iya. Tuh. Baik, terima Hmm. kasih. Kita lanjut ya. Oh, apa saja nih keterampilan yang dikembangkan nih dulu pas awal ini ya, pas awal kerja, terus sekarang apa nih yang kira-kira terasa, oh ya saya sekarang bisa ini loh gitu. Dulu saya sebelum datang kayaknya Hmm. belum bisa nih cara mindahin lansia dari bed ke kursi roda atau dari kursi roda ke tempat mandi ofuro misalkan ya. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya nih. Nah, apa yang terlihat signifikan bagi Suci Sang dari awal datang nih ke Jepang, kemudian sampai sekarang apa nih yang signifikan gitu, keterampilan apa yang didapat? Apa ya? Yang pertama cekatan lah sebenarnya. Kata Keterampilan harus cekat. Soalnya Jepang itu orangnya harus cepat kan katanya. betul Terus betul. yang kedua
keterampilan apa menggunakan alat sih sensei di sini. Ah, kan di sini ngerawat pasien gitu. Tidak semuanya kita gunakan badan kita untuk merawat mereka. Ada yang menggunakan alat. Contohnya kayak memindahkan gitu kan. Kayak yang disebut sensei tadi, memindahkan dari kamar, depan, dari bedo, dari kasur ke ke kursi roda itu bagaimana? Kalau dulu itu belum bisa sensei. Kan badan aku kecil gitu kan. Pasiennya itu badannya gede. Jadi gimana menggunakan alat ini buat memindahkan. Dulu pas pertama tahu, ini gimana gitu, bingung. Gimana caranya. Sekarang udah semakin setiap hari menggunakan jadi bisa sensei kayak contohnya alat untuk memindahkan dari kursi roda ke kasur atau dari kasur tempat tempat dari kurma isu ke tempat apa bahasa Indonesianya sensei BMP itu. BMP itu ke Ah, toilet ya. ya ke Oh, toilet ke ya, itu toiletnya gitu ya. atau menggunakan alat ofuro. Jadi di sana kan mandiin. Kan kalau orang Indonesia mikir mandiin itu gimana mandiin, sebenarnya kan Ya. agak Ya. agak agak jijik gitu kan mandiin. Tapi jangan khawatir di sini mandiinnya pakai alat kok, bukan yang mandiin harus digosok gosok gitu, Iya, iya. pakai Alat. mesin saja. Jadi ya pertamanya digosok-gosok terus dimasukin ke ofuro pakai alat. Ya. Serba alat biasanya jadi canggih di sini. Iya. Jadi memang beban tubuhnya tadi ya yang dikhawatirkan lebih daripada beratnya si Cisang, sedangkan harus memindahkan. Nah, itu kan ada teknik-teknik juga tuh ya, teknik memindahkan gitu ya. Itu dulu sebelum udah sekarang 3 tahun itu dulu waktu datang itu di training dulu nggak? Berapa lama kira-kira trainingnya sebelum langsung masuk ke ruangan gitu? Dulu sih nggak di trending, saya kayak pertama dijelasin ini caranya gini gini gitu. Ya. Terus kamu mau coba nggak? Kalau mau coba coba gitu. Jadi pertama dijelasin 1 kali atau 2 kali, selanjutnya nyoba tapi didampingin sensei sama itu. Namanya pertama dia yang ngecontohin 2 kali. Jadi Ya. nanti besoknya aku kerja sendiri tapi masih dibantuin. Kan Oh, iya. dibantuin kayak diliatin dari samping gitu buat Kayak nggak lah ya. ngebenerin ya seumpamanya aku ada salah caranya gitu. Soalnya kalau salah caranya kita ngangkat atau kita mindahin pasiennya itu, pasiennya bisa sakit, juga Iya. pasiennya bisa luka, Iya. kitanya juga merasa berat gitu kan, dan saya buat Betul. mindahin kalau Ya. nggak dengan cara yang benar. Makanya ada fungsi tuas gitu ya, mengangkat dengan cara fungsi tuas ya. Iya. Sedikit sedikit banyak juga karena ya tuntutan pekerjaan Suci Sang, saya belajar juga jadi kayak oh metodenya seperti itu ya dengan apa yang ada saya baca Iya. gitu. Ternyata cerita dari beberapa sensei juga di tempat kerja saya, oh ya, eh, ya seperti kita berkehidupan sehari-hari gitu ya, tapi kita Mm-mm. membantu fasilitasi kehidupan Untuk orang orang. lain gitu tadi ya, seperti makan, mandi, Iya. sebagainya. Iya. Kan namanya orang hidup itu butuh makan, mandi, Ya. tidur gitu. Terus butuh jalan-jalan. Oh Sedangkan mereka tidak bisa kan. iya, Jadi kita yang membantu. berketerbatasan berarti ya, bukan tidak bisa berarti Iya, berketerbatasan. keterbatasan. Jadi Iya, makanya ya ya Kaijo itu juga kan membantu ya Tatsukaru ya kanjinya dari membantu betul seperti itu. Kaijo. Berarti pekerjaan yang mulia sekali ya ini. Iya. Terus Iya, apa ya yang saya senangin itu kerjanya sebagai kaigo perawat itu apa ya? Kita ngebantu. Kalau menurut saya tuh aku membantunya cuma sedikit gitu sebenarnya. Tapi iya. sama lawan bicara kita, kayak mereka tuh terima kasih ya, kamu udah membantu aku, makasih ya gitu. Itu Oh, kerasa
rasa dia bilang terima kasih ke saya itu kayak hmm, kayak kerjaan kita tuh dihargain gitu Sensei, sama orang betul. lain. Iya, karena sangat terbantu mungkinnya dengan hal sekecil apapun mereka yang keterbatasan bergerak misalkan, tapi kita bisa membantu misalkan mengambilkan sesuatu lah dan lain sebagainya. Jadi Homeru Kotobanya gitu ya. Jadi apa Hmm, sih namanya tuh? eh Rasa terima kasih apa Homeru itu apa? Memujinya gitu ya, memujinya itu saya mau muji. dalam gitu ya, betul. Emang sih Jepang itu terkenal juga kan ada omotenashi dan lain sebagainya. Mereka memuji salam itu paling terbaik lah se-Asia ya khususnya, apalagi Iya. kalau dibandingkan dengan negara-negara di ya luar Asia seperti itu. Makanya kan terkenal dengan itunya ya, dengan omotenashinya dan Homeru Kotobanya Omotenasi. mereka tinggi seperti itu. Hmm, benar-benar Sensei. Baik, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti kalau sudah habis pertanyaan dari saya, nanti dari partisipan kita Hmm, ini juga ya, masuk juga. Oke, tadi bagaimana sistem keperawatan? Oh iya, betul ya. Kita lanjut ke budaya nih, ya. Udah jelas ya pasti bahasa beda, budaya beda, dan bagaimana Anda beda. mengatasi perbedaan nih tentang bahasa, budaya saat berkomunikasi dengan pasien, ya atau ya koleganya lah ya, keluarga-keluarganya pasien di Jepang. Bagaimana nih? Hmm, ya, pertama yang perbedaan bahasa Sensei, yang pas pertama datang itu kan bingung gimana caranya. Terus dari situ saya berpikir kalau budayanya dan bahasanya beda, saya harus menguasain atau mempelajarin kan Sensei. Contohnya Betul. kalau bahasanya beda gitu. Bahasanya beda kalau kita tidak belajar atau kita malu bertanya, itu kan kita tidak bisa kan Sensei. Jadi dari situ saya belajar, terus sebisa mungkin itu selalu selalu berbicara apa ya, selalu percakapan ke pasien supaya menambah apa wawasan pertama, terus menambah bahasa, menambah kosakata juga Sensei Betul. dari bahasanya itu. Terus kalau budayanya ya namanya kita orang asing terus bekerja di sini, mau nggak mau ya harus mengikuti budayanya itu. Yang boleh kita lakuin tapi saya bukan yang budaya Iya. kayak budaya minum gitu terus kita ngikut Yes. minum gitu, bukan. Betul. Menyesuaikan aja kalau budaya itu. Iya, betul. Ya sih, untuk budaya ini memang kan suka ini ya jadi paradigma ya. Jadi kayak kalau hal-hal ya seperti yang tadi ya eh, minum dengan kebiasaan orang-orang Indonesia ya yang memang mayoritas Muslim memang tidak pas gitu ya. Tapi kalau Iya, budaya seperti kita apa ya mengunjungi amanah gitu tempat-tempat yang indah atau Hanapi Taika yang memang tidak berkaitan dengan agama ya khususnya itu agama ya gitu. biasa-biasa saja gitu ya kayak kalau ada event-event Matsuri gitu kan yang tidak berkaitan dengan Iya, agama. Bahkan dulu jadi aja bisa saya ya betul jadi bisa ikut juga kan. Suci-san di sana pernah ikut ini nggak apa mikoshi yang apa ngangkat-ngangkat itu mengikuti apa? yang Enggak sensei. nggak ya. Biasanya kalau Enggak. ya kalau ini apa namanya tuh tiap apa musim panas ya di sana tuh Mikoshi itu lupa lagi saya. Oh, Ngobong, ngobong, iya ngobong musim Matsuri. panas juga. Oh, Obong Matsuri. Ah, iya sensei. Oh, coba itu juga itu. Ah, Ngobong kan Matsuri. berhubung ini corona selama tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ini mulai. Nah, tahun pertama dan kedua itu corona ketat kan sensei. Jadi Ya kita betul. ngadain matsurinya itu tuh nggak boleh keluar gedung gitu. Jadi Oh kita gitu. ngadain matsurinya di dalam gedung gitu. Kayak seumpamanya musim panas gitu kan ada yang jual-jual atau kayak koinobori juga gitu. Ya ya ya. Kita, kita bikin kayak bikin stand, bikin toko-toko yang seperti Di luar seperti gitu. di luar, tapi kita settingnya di dalam Seru, gedung gitu sebenarnya. seru sekali ya. Nah, ini terus seumpamanya kayak kayak Christmas juga orang Jepang bukan agama Kristen tapi dia ngerayain Christmas kan. Ya Ya ya. kita bikin pohon Natalnya, dihiasin ruangannya gitu.
Tapi semuanya dilaksanakan di dalam ruangan itu ya. di dalam ruangan. Ya, coba Iya, kita nanti kenalin budaya Lebaran juga ya, supaya ada THR nanti pas iya, Lebaran. iya. Ada di sini THR Sensei. Ya, Itu bonus ya. Oh, oh, apa? Otoshidama, Otoshidama ya. Oh, iya. Otoshidama. Akhir tahun ya itu ya. Akhir tahun. Ada Budaya juga Lebaran gitu. budaya Bikin. Lebaran ya. Benar juga. Tuh, ya hal-hal unik gitu yang ya tadi karena pandemi semuanya dirubah ke desain ruangan gitu ke dalam ruangan. Iya. Memang tidak ada yang tidak memungkinkan mungkin ya karena untuk Mm-mm. tidak tidak mengganggu psikologis mereka setiap tahun melaksanakan gitu kan. Kayak Iya. ya mungkin yang sulit Kan, itu seperti pesta kembang api ya kalau di ruangan itu bisa kebakar mungkin ya ruangannya. Pesta kembang api. kembang api Nah, itu tuh. Sensei kita ngelihat di dalam gedung. Kita Oh, ngelihat ke dalam gedung kan di seberang gedung itu ada jalan tol, terus di belakang jalan tolnya kita ngadain kembang apinya. Jadi pasiennya itu di dalam gedung sambil ngeliat. oh, jadi masih tetap ya mereka pengen masih Iya, merasakan apa euforia gitu ya untuk iya. ih, tapi ya betul ya Aja. mereka sebisa mungkin mengakali hal-hal tersebut ya. Mm-mm. Baik, seru Atau sekali. kalau Nah, seumpamanya kembang api yang kecil itu kan kayak yang ya. kembang api yang dipegang di tangan itu mereka juga ngelaksanain kan di balkon gitu. Oh, ya, ya, ya. Itu Masih bisa. iya betul. Itu ada sekarang udah new normal kayak gini, udah mulai event-event yang outdoor gitu udah mulai ada lagi nggak? Aduh, masih belum sih. Soalnya Masih belum. susah. Ya, Mm. ya. Ah, iya Oh, saya lupa mau ngasih tahu kenapa kita ngadain di dalam. Yes. Soalnya kan apa lagi kansen taisaku itu apa bahasa Indonesianya? Oh Lagi iya, eh apa tuh? Eh bunga sakura lagi itu ya, bukan? bukan sensei Bukan, kan, bukan. kan lagi corona jadi kansen Oh, taisaku. itu Bentar aku lupa bahasa Indonesianya sensei. Kang Eh kan apa sih kansen? Kang Seng. Sampai lupa sensei bahasa Indonesia Pasti yang itu menggunakan banyak istilah. Apa? mencegah penularan infeksi virus corona. Jadi Oh kita iya. tuh ngadainnya di dalam kan. Oh Soal iya. di Pencegahan. dalam, udah di dalam, terus keluarga itu nggak boleh datang kan sih. Oh gitu. Jadi kalau dulu ya Cuma sepengetahuan pasien dan iya, pasien kalau aja sama dulu itu, hmm, iya sih kalau dulu itu biasanya pasiennya sama keluarganya sama anak-anak dan cucu-cucunya itu boleh datang ke ke Rojin Home itu di bawah aula gitu kita ngadain. Kalau kalau sekarang nggak bisa, bisanya di dalam gedung kan. Terus ya. pesertanya itu cuma pasien dan dan perawatnya sama susternya sama ya pegawainya aja teh gitu ya. Oh ya betul betul. Jadi Harus ya, ini ya pencegahan tadi ya Kang Seng ya. Ya istilahnya pencegahan untuk penularan virus corona tersebut. Tapi di tahun ini hmm, memang sudah mulai agak ini ya turis-turis sudah mulai masuk juga udah mulai ramai lagi ya Jepang sekarang ya. iya saya lumayan. Kemarin liburan yang berkesan nih akhir tahun kemana nih? Dengan Dinda Sensei ya kemarin jalan-jalan juga ya. Ah, nggak jadi, Sensei. Nggak jadi Oh ke nggak sama jadi. Dinda Sensei. Oh gitu. Iya, saya sama teman saya, Sensei. Oh iya Sama iya. pacar, Sensei. Sama Oh pacar iya sama teman-teman. betul. Jadi udah 3 tahun melewati apa ya Corona. naik turunnya semangat. Udah sekarang lewat 3 kayaknya masih tetap ini ya Terus, masih tetap pengen agak lumayan lama lagi tinggal di Jepang ya. Nyaman ya di Jepang ya. iya, Sensei. Kalau bisa mau keluarga sekalian, Sensei. Iya betul. Ya nikah dulu, nikah nanti Iya, tinggal berkeluarga di Jepang. Keluarganya keluarga yang mana nih ya? Nanti keluarga anak dan suami mungkin yang tinggal di sana ya. Banyak sekali ya
pengalaman-pengalaman seperti itu yang ini juga nih beberapa peserta memang seperti di sini ada siapa ya? Kayak Siti Nursyarah ya, ada yang bidang keperawatan bisa acungkan tangan ya, yang saya ketahui. Nah, jadi itulah ya beberapa informasi yang mengenai job keperawatan yang memang ke depan ini bakal ya terus masih membutuhkan banyak sekali ya, karena tiap tahun ini juga Hmm, program-program yang lain pulang, misalkan program EVA selesai pulang ya, yang lain juga pada pulang. ya, Jadi Sensei. dari generasinya itu yang masih apa terus berjalan karena memang keperawatan ini di apa ya diampuh dengan Sangat berbagai visa. dibutuhkan, Ya, Sensei. betul. Bahkan seluruh visa bukan seluruh sih ya, oh ya benar hampir seluruhnya magang Hmm, Tokutegino Eva bahkan engineeringnya yang Kaigo Fukushima juga ada ya seperti itu untuk ya, keperawatan Sensei. ya. Ada rencana mau ngambil Kokasike? Oh, Kokasike Ah, apa nih? Bisa susah, dijelasin? Sensei. Kok kasih Keng susah, Sensei? Oh iya, saya itu dulunya saya dulunya itu SMA, bukan yang terus jurusan IPS. Iya. Terus saya tidak kuliah untuk ngambil keperawatan, tapi dengan izin Allah, saya Ya, bisa datang ke sini dengan kerja di bidang keperawatan. kesehatan. Iya, luar biasa ya. Itu Saya, bisa kalau di mm, universitas di Indonesia mungkin itu bisa di-convert ya ke beberapa mata kuliah di bidang keperawatan ya. iya, Kalau kuliah 3 tahun itu bisa 2 tahun aja mungkin ya. Beberapa iya. program perguruan tinggi bisa convert seperti itu. Nah, untuk Kalau bisa kok kasih Keng ambil sensei. iya ya bisa. Ya. Nanti kalau udah habis visa yang saat ini ada rencana mau upgrade kemana nih? Berarti ke Tokutegino berarti ya? Ah, iya, Tokutegino. Udah Upgrade ke ikut tesnya belum? Tokutegino. Apa sensei? Udah ikut tes Tokutegino? Ah, belum sih. Belum ya. Belum. Ya, Mulai mempersiapkan. mulai mempersiapkan. Nanti kita Sama sharing-sharing juga ya. persiapan bahasa. Eh, Minta Kalau bantuannya, sensei. iya, nanti kita sharing juga di kesempatan lain untuk memang ya termasuk saya juga kan sama bukan di bidang keperawatan, bukan di bidang yang saya ampuh di universitas ataupun di masa sekolah ya SMA, SMK, tapi memang bidang tersebut masih kita bisa pelajari gitu. Apalagi memang nanti ditambah dengan skill bahasa, apalagi kalau misalkan ya Hmm. tadi Susisang berangkat N4 ya waktu itu ya, udah N4 ya, Ah, iya, N4. udah N4 ya, jadi N3 ini Udah memang N4. didapat di Jepang. Tuh. Jadi kesulitan nggak tuh dengan selevel N4 bekerja di bidang keperawatan lansia? Ah, kalau saya pertama datang itu masih merasa kesulitan dengan level N4, sensei. Oh gitu. Soalnya yang pertama kalau di Indonesia kan nggak ngobrol langsung dengan orang Jepangnya, jadi nggak tahu yang kosakata bahasanya, terus penyusunan kalimatnya. Habis itu N4 itu menurut aku kurang gitu sih, kalau untuk Kurang. di sini. Oh gitu ya. Untuk untuk bicara sehari-hari. Soalnya kan kita di sini untuk membantu pasien kan, sensei. Tuh. Terus satu hari itu pasti ngobrol dengan pasien, 10-10-nya pasien kan, sensei. Nggak Betul. cuma, ya udah ini makan, ayo kamar mandi. Kan tidak cuma itu, sensei. Sambil cerita juga, sambil mendengarkan cerita mereka atau keluhnya mereka. Jadi harus minimal N3. Minimal Ah, N3 ya. Wah luar biasa. Motivasi usaha. nih bagi yang mau berangkat minimal N3 bisa dicapai dulu ya sebelum berangkat nih. Semangat yang mau bekerja dengan visa apapun ya. Bahwa skill Hmm. bahasa itu akan menunjang ke hal Kemudahan positif ya, bekerja. kemudahan kita untuk bekerja betul ya. Saya teringat saya dulu ketika Iya. di Jepang tuh memang 19 bab kalau tidak salah di Minano Nihongo itu. Jadi ketika nyampe Jepang dihadapkan dengan bahasa yang ya seperti itu, singkangseng semua ya, kereta cepat semua, ya Iya. banyak hal yang ya sulit dipahami seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya beberapa program, ya diharapkan saya pun ya hadir untuk bisa berkontribusi seperti itu untuk
istilahnya kalau bahasa kerennya Jepangan lah ya. Karena memang Jepangan. betul dengan apa yang saya dapat dengan teman-teman ya, dengan semuanya yang memang berkaitan dengan hal ini, yuk kita bersinergis gitu, bersama bahwa belajar bahasa Jepang itu sebelum berangkat penting loh gitu ya. Jangan hanya Iya, untuk penting kayak sekali. betul kayak oh ini untuk keperluan visa aja dan saya yang udah di sana nanti saya pasti bisa. Iya betul pasti bisa, tapi di tahapan sebelum sampai mau bisanya itu loh gitu ya harus baik seperti itu Iya. harus semangat. Oke, baik sangat menarik sekali ya pembicaraan saat ini untuk membahas keperawatan lansia. Nah, kita sapa-sapa dulu nih partisipan kita. Ada yang mau bertanya silahkan ya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya, 15 sampai 20 menit lagi untuk pertanyaan ya seputar ya. Boleh di luar ini juga boleh ya. Suci Sang di luar Di keperawatan luar apa saja? misalkan ya budaya yang memang tadi yang harus kita hindari yang dan lain sebagainya boleh. Nanti ini kita buka di chat ya silakan. Atau mau diucapkan langsung atau di open mic juga boleh karena kita Ah, ya. ya Open mic aja nggak apa-apa ya. ya boleh dari Siti Nursara ada pertanyaan di bidang keperawatan ya. Hmm, oke baik. Selamat sore, Kak Suci, Kak Selamat Fauzi. sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mohon, itu seperti itu ya. Ada yang bisa saya bantu ya. Oh, luar biasa. Oh iya, iya, saya aduh maaf. Gimana sih pengalamannya buat secepatnya dapat job? Karena udah berapa kali ya Kak Fauzi aku ikut ikut interview, padahal udah semaksimal mungkin, tapi nah itu yang harus lebih disemangatin lagi, diperbaiki lagi dalam hal apa? Oh, jadi intinya ini untuk dapat job nih. Dulu Suci Sang bisa dapat job Iya, di keperawatan bisa itu dapet job eh, itu ya, tekniknya seperti apa saat seperti wawancara apa? dan ya, saran gitu ya. yang pertama itu doa ya Sensei. Soalnya saya dulu Doa ya. dapat soalnya saya dulu dapat dapat perusahaan ini itu 1 tahun apa 1 tahun setengah menunggu setelah belajar ya Sensei. Kan sama Sensei dulu. Yang Sayanya masih pertama tetap di doa, Indonesia ya. iya. Yang pertama jangan lupa doa, minta restu sama orang tua ya Sensei. Yang kedua juga, terus jangan lupa, jangan puas, jangan puas diri gitu Sensei. Semuanya kita belajar dari level 5 gitu. Ya udah aku punya level N5, udah tenang, terus nunggu ada wawancara ngikut dengan level N5 gitu kan Sensei. Kalau saran aku, sambil menunggu wawancara itu ada, kita bisa level up gitu. Kita punya N5, terus ada wawancaranya itu 5 bulan ke depan gitu masih ada. Jadi sambil menunggu wawancara itu, sambil belajar, sambil buat ngikutin tes-tes, tes bahasa kayak untuk N4 atau level selanjutnya itu. Kataku, aku yakin kalau levelnya, bukan level, bahasanya bagus juga, orang Jepang itu bakal melihat kita sebenarnya. Soalnya kan di sini semuanya pakai bahasa Jepang kan, nggak ada orang Indonesianya gitu. Adapun orang Indonesia itu beda tempat kan, Sensei. Jadi orang Jepang itu suka sama orang yang bisa bahasa Jepangnya. Ya bukan lancar, bisa bahasa Jepang. Kalau lancar itu nanti pas waktu di Jepangnya bisa dilancarin gitu. Iya, betul, betul, Jadi, betul. jangan lupa berdoa dan berusaha. Berusaha ya. Betul ya, kuncinya itu ya, doa orang tua, jalur Baik, langit ya. makasih ya Kak Suci. Ya, Iya, terima kasih. Nah, ini ada lagi nih. Boleh selain mungkin misalkan oh saya kayaknya di bidang keperawatan agak misalkan
kurang interest, tapi bidang lainnya, misalkan dari budayanya, dari cara belajarnya dan lain sebagainya boleh di-sharingkan. Baik, ada lagi yang mau open mic lagi, silahkan. Oke, silakan. Dari Kak Alia, dari Kak Lulu, dari Kak Eni boleh. Oh, di chat ini ya. Ah, Oh, ini dari gimana? Kak Alia. Silakan, mau dibaca langsung Kak oleh Alia, Kak Suci. Bisa? Ya, oke baik. Kak minta tips cara mempertahankan motivasi belajar bahasa Jepangnya dong. Itu juga saya belum menemukan motivasinya. Kadang Padahal ada, udah bekerja kadang di enggak Jepang ya, gitu. 3 tahun ya, tetap aja ya. Masih Iya, sulit soalnya kan menemukan dan mau, mempertahankan. iya tuh, pas waktu masih di Indonesia juga saya kayak gimana motivasinya gitu. Apalagi udah belajar semangat kayak Kak, apa tadi sebelumnya, Kak Siti Nur Hasanah, udah Ya. belajar, udah berdoa juga, tapi tidak menemukan gitu, tidak kunjung-kunjung dapet gitu kan. Pasti di tengah-tengahnya itu ada rasa ngedown kan, dan saya masih ada rasa, iya apa gunanya belajar tapi nggak dapet-dapet gitu, nggak dapet perusahaan gitu. Kayaknya dari situ saya apa ya, nyempetin dalam 1 hari itu saya belajar 1 jam, entah belajar baca koran, koran yang Jepang yang di aplikasi itu, atau ngerjain kanji, baca-baca kanji gitu. Jadi mungkin itu berguna. Berguna ya. Soalnya saya juga kadang mut-mutan belajar bahasa Jepangnya. Iya, ya, betul ya. Terus, ya, dalam 1 hari jangan lupa belajar lah, biar nggak lupa. Soalnya nanti kalau di Indonesianya aja masih lupa-lupa, terus ke sini, ah ini, so, seumpamanya di Indonesia ngambil ngambil ujian itu udah N3 gitu atau N4 gitu. Tapi karena belum dapat perusahaan, belum dapat tempat kerja, jadi belajarnya terputus. Kadang belajar, kadang nggak. 1 bulan belajar, 1 bulan nggak gitu. Karena dia udah tenang punya level bahasa ini kan Sensei. Terus pas waktu datang ke sini, nanti dia lupa apa yang telah dipelajarin gitu. Kalau nggak 1 hari minimal harus belajar lah biar nggak lupa, sama sekali lupa gitu kan. Iya, betul. Jadi intinya ada waktu yang disisihkan untuk belajar setiap hari gitu ya, untuk menjaga dan Iya, mempertahankan motivasi. Oh, itu udah dapet ya. Udah tapi dapet. kadang saya juga lupa Sensei. Oh ya, Cuma itu ya. membagikan cara Oh ya, caranya ya. Seperti itu. sambil, Iya. kan karena saya kerja juga, jadi nggak belajar, belajarnya sama sama kakek, sama nenek yang di sini Oh iya, iya. gitu. Oh, kalau udah dilepas seperti itu di pekerjaan dari pihak perusahaannya, beberapa eh, ini perusahaan tidak ada yang memberikan training bahasa ya, hanya training pekerjaan aja mungkin ya. Iya, trainingnya pekerjaan. Terus dalam Pekerjaan. training pekerjaan itu ya cuma nggak ada translatornya, Sensei. Cuma Iya, iya. saya dengan orang Jepangnya itu yang ngasih ngasih Betul ya. tahu caranya gitu. Berarti kita benar-benar harus bisa ini, bisa maksimal gitu ya, memahami dan lain Hmm. sebagainya untuk bisa lebih nyaman bekerja. Karena kalau nggak bisa, saya mau ngapain gitu kan? Ya. Iya, saya mau ngapain di sini dijelasin juga Iya. ini Nggak ngerti apa gitu ya. gitu, Sensei. Kayak Jadi masukin, miskomunikasi gitu. betul, apa namanya tuh gokai ya, gokai. Jadi ada Hmm. miskomunikasi antara si yang ngajarin sama yang diajarin. Tolong ambilin ini ya ke mana misalkan kursi yang diambilinnya malah ember misalkan kan jauh sekali kan dari kursi ke ember. Tapi itu Iya, bisa saja terjadi seperti itu ya. Kalau kita bisa tidak. saja, Sensei. Ya, betul. Iya, saya awal-awal juga pernah kayak gitu. Suruh ngapa, ngapa gitu. Nanti di nggak dimarahin sih, diingetin. Kamu disuruh ngambil A, tapi kenapa kamu mengerjakan yang B gitu.
Iya, banyak banget Betul, itu. betul. Sangat menarik sekali ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Ya, tadi dari Isyara sudah, dari Alia Sang, Isyara Sang udah. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Ya. Oh, ini Suci Sang juga hari ini kerja ya? Tadi pulang kerja ya? Aduh, luar biasa Ah, sekali ya bisa. iya, hari ini saya kerja siang. Oh, Kerjanya, siang. dari kerja pagi pulangnya agak siang, jam 4. Agak siang. Jam 4 Dari ya. jam 7 sampai jam 4. Oh, jam 7 sampai jam 4 berapa jam tuh? 10 jam ya? 9 jam. Oh, 9 jam. 9. 7, 8, 9, 10, 11. Tapi 9 jam. terhitung kerja 8 jam atau 7 jam? 8. 8 jam. 8 8 jam. jam Oke, kerja 1 jam. plus 1 jam. Istirahat ya. Gitu. Mm, Sama lah ya. Masih masih sama. batas bekerja normal lah ya. Seperti itu. Kalau Ya, sinianya dari jam berapa ya? sininya tuh dari Yakin ya? jam dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi. Itu nggak ngantuk ya sampai jam 9 pagi? Kirain dari jam 9 sampai jam ya pagi lah ya jam 6 gitu. Hmm. Jam 12 ya? Enggak, dari jam 12 malam sampai jam 9. Hmm. Nungguin pasien. Ya, Kalau ada yang ngantuk nggak? Suka bangun, ada suka yang ketiduran nggak? Gitu ketiduran nggak? nggak suka sih saya. Oh, suka Suka ketiduran. ngantuk tapi diusahain jangan ngantuk. Soalnya nanti kalau si pasiennya bangun itu siapa yang itu nganterin semuanya pasiennya bangun mau ke toilet gitu. Nanti kalau nggak keburu-buru kita datang ke kamarnya mereka, nanti keburu mereka jatuh gitu. Atau Oh, iya ya betul. merekanya Cegah ya. ya kan mereka udah demensia lupa cara itunya kan saya mau ngapa gitu. Cuma pengen mau ke toilet gitu. Tapi kan nenek atau kakeknya itu tidak tahu ke toilet itu tuh harus gimana gitu dengan Oh cara iya. apa gitu kan udah lupa. Jadi kalau nggak buru-buru nyamperin ke kamarnya udah jatuh dulu saya. Jadi Jatuh harus ya bikin bahaya ya. laporan. Gitu. Repot lagi ya kalau ada yang jatuh seperti itu. Lebih baik siaga dibandingkan Siaga. ya kita tidak bisa 100% tidak terjadi, cuman lebih antisipasi Mm-mm. untuk tidak terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan pasiennya ya. Bukan bukan hanya kita berarti ya, pasiennya juga kita juga Pasien bisa juga. aja mengalami celaka seperti itu, luka atau terjatuh dan sebagainya. Untuk closing statement nih ya, eh, dari masih ada pertanyaan nggak nih? Kita ada 5 menit lagi. Kalau tidak nanti ada closing statement untuk Ada. menambah ya. Nah ini kalau tadi kan mempertahankan dan Ah, motivasi belajar. Nah kalau sekarang nih mempertahankan dan memotivasi bahwa apa ke Jepang tuh memang untuknya apalagi masih muda seperti ini, energi kita masih kuat dan lain sebagainya masih bisa banyak hal lah ya bisa kita sebagai konten kreator dan lain sebagainya nanti di closing statement itu ceritakan hal-hal yang di luar pekerjaan yang memang membuat Suci Sang ini oh ya nyaman ya gitu ya dengan walaupun tadi pekerjaan ya bisa dikatakan pekerjaan yang banyak komunikasi dan banyak membutuhkan bahasa yang cukup tinggi lah ya selevel N4 itu sensei kurang ya berarti levelnya harus ya minimal N1 Barusan berarti itu Kak. ya hal-hal yang ya nanti silakan ditutup di statement closing statement di akhir untuk memotivasi ya yang akan berangkat juga sebagai gambaran bahwa ke Jepang itu kayaknya nggak ada yang nggak bisa gitu kayak kalaupun belum berarti belum waktunya gitu ya nanti seperti itu ya silakan di closing statement saja karena kita waktu memang sudah mulai beranjak ya dalam 1 jam ini memang tidak terasa sekali ya nanti di lain kesempatan Ah, bisa ya baik silakan closing statement dulu nih. ya. Ah, buat yang mau bekerja di Jepang, ya jangan lupa. Kalau pengen kerja di Jepang, jangan lupa pertama tadi doa. Jangan lupa belajar juga, ikhtiar juga. Terus sesampainya di Jepang itu jangan, kan udah di Jepang, punya gaji gitu. Jangan terus main-main, terus main-main. Soalnya di sini transportasinya mudah. Mau kemana-mana juga mudah. Beli apa juga mudah. Beli HP
keluaran terbaru dengan gaji sebulan juga mudah. Jadi jangan lupa ya main secukupnya, beli secukupnya, jangan lupa nabung untuk masa depan. Betul. Atau seumpamanya mau punya tabungan ya nabung, atau buat sekolah, ngumpulin uang buat sekolah gitu. Soalnya kan di Jepang itu tidak selamanya. Soalnya negara kita bukan di Jepang. Suatu saat bakal pulang. Jadi pas waktu kita pulang itu punya tabungan, seumpamanya punya pendidikan ya bisa buat ngajar di Indonesia, atau seumpamanya punya tabungan itu bisa buat apa ya? Bisa buat hidup setelah kita nggak bekerja di Jepang. Betul, betul. Ya, Sensei. Ya, Luar gitu. biasa. Jadi ya Mohon memang maaf kalau ada salah. luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi, memotivasi, juga menambah pengetahuan yang khususnya juga saya sebagai pendidik gitu, bagaimana siswa ini bisa berkualitas cukup baik ya, bahkan bisa kita maksimalkan supaya bisa bersaing seperti itu di bursa kerja internasional khususnya di Jepang, bahwa memang bahasa ini number one lah ya. Kemampuan lain nanti bisa kita pelajari kalau kuncinya ini bahasa, betul ya? Bisa seperti itu ya? Iya, betul. Iya, Sisang benar. juga, Bahasa. iya betul, Soalnya, bisa oh ya, Sensei, melakukan. soalnya Mhm. saya tuh suka jalan-jalan. Terus Iya, jalan-jalannya suka sendiri. Jadi iya. kalau saya nggak menguasai bahasa, pas Wah, waktu bisa. saya jalan itu ada kesusahan semuanya. Tersesat atau HP-nya mati gimana gitu. Jadi Iya, bahasa itu penting di mana berada. iya. Bukan hanya menunjang pekerjaan ya, jadi kehidupan sehari-hari juga sangat penting. Iya. Baik, sangat ini sekali ya, bobotnya ini kalau dibobot sangat tinggi sekali untuk webinar kali ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ya kita bisa sharing lagi untuk pengalamannya kepada ya yang masih berada di Indonesia, untuk memotivasi bahwa bekerja di Jepang itu seru loh gitu ya. Jadi pengalaman mumpung masih muda, mumpung masih energi kita kuat ya di bidang apapun ya. Kalau saya tuh kayak ya bidang apapun lah oke gitu, nggak ada bidang yang memang dikesampingkan, semua bidang itu sangat baik untuk masa depan, untuk dirinya sendiri, untuk kualitas hidup keluarga dan lain sebagainya. Baik, kita sesi foto ini dulu ya. Oke, Betul. boleh ya foto dulu nih kita Hmm. ya. Terima kasih Siti Sarah. Oh ya, Kak Dinda di Hiroshima ini ya, lagi mau sholat dia kayaknya nih ya. Kak Di Dinda. sana mau maghrib dia sekarang. Oh, udah jam 7 mau isya ya. Udah, Maghrib, mau maghrib, Kak. maghrib. Buka, 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 buka. Oh ya, Buka. udah buka ya. Itu nanti bulan puasa kita sharing-sharing lagi ya untuk eh apa pengalaman puasa. Kalau Kak Dinda berarti bulan Puasa di Jepang. puasa ini kedua ya, setelah pemberangkatan kedua setelah selesai sekolah. Tapi kalau Kak Suci udah berapa? 4 kali berarti ya? 4 kali Tiga, puasa ya? tiga, Oh, 3 kali. Ya, tiga baik. kali, tiga kali 3 puasa. kali. Kayaknya puasa hari ini tidak panas. Oh ya, lebih Bulan ini. sejuk ya. Baik. Lebih Baik, sejuk. kita foto bersama ya. Baik, 1, 2, 3. Satu lagi, sekali lagi. Mate. Oke. Sekali lagi ya, ni sang torimas. Baik, terima kasih untuk webinar kali ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang ada di Jepang. Semoga sehat selalu, ya, tambah rezekinya, tambah berkah hidupnya dan pekerjaannya, terus bisa happy ya, happy terus lah ya, ya dimanapun kita berada. Terima kasih. Kita tutup seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, arigatou gozaimasu. Sayonara. Waalaikumsalam. Arigatou gozaimasu.失礼します。Arigatou gozaimasu, sensei.